Hello everyone, I am Putri Masbupah and today I will explain about presenting a new language orally. So, sebelum kita mulai ke pembahasan kita pada hari ini, di sini aku mau minta kalian untuk membayangkan kalian adalah siswa sekolah dasar yang belajar bahasa Inggris sesuai dengan materi yang ada pada buku. Nah, akan tetapi kosakata yang kalian kuasai itu masih sedikit. Mungkin kalian tahu beberapa kosakata like what's your name, how are you, or open the door. Maybe we often hear this word spoken because it is very familiar, but in English it has a lot of vocabulary. Nah, dari ilustrasi yang aku jelasin tadi ini, di sini aku mau nanya ke kalian, how would you feel? Do you feel confused? Kalau misalnya kalian ngerasa bingung, berarti kita sama nih. Aku juga ngerasa bingung sih kalau misalnya aku ada di posisi itu. So, from this we can conclude that recognizing English vocabulary before learning the material in this is very important. Seperti yang aku bilang, bahwasanya menguasai kosakata bahasa Inggris sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Inggris secara mendalam. Alangkah baiknya kita menguasai terlebih dahulu atau mengenal terlebih dahulu kosakata bahasa Inggris. Nah, hal ini juga sejalan dengan pemikiran Scott and Weichberg. They said, when children start learning English, they obviously need to be given language before they can produce it themselves. Language has to go in before it can come out. Nah, Scott and Weichberg juga mengatakan beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengenalkan bahasa Inggris secara lisan, yaitu bisa dengan foto, gambar, maskot atau boneka, dan lain sebagainya. Maybe you can follow the method of Scott and Weichberg, but I have here to present English orally. Di sini ada beberapa cara yang aku punya yang mungkin ketika nanti aku menjadi guru di sekolah dasar dan akan aku praktekkan. Yang pertama ialah pembiasaan atau habituation. Pembiasaan ini bisa dilakukan yang pertama melalui greetings or sapaan. Mungkin guru bisa menanamkan hal itu kepada para muridnya, like when the teacher says good morning, the student answer good morning, and when the teacher say hello everyone, and the student say hi miss. Nah, dan juga mungkin bisa dengan ketika siswa meminta izin, baik itu meminta izin untuk pergi ke toilet, mungkin dengan excuse me miss, I have permission to go to the toilet. Or ketika siswa memiliki sebuah pertanyaan, mungkin dengan cara excuse me miss, I have a question. Lalu pembiasaan yang kedua ialah bisa dengan absen. Di sini aku mungkin akan melakukannya dengan sesuai tema. Semisal hari ini kita belajar mengenai animal, lalu siswa bisa mengatakannya, bisa ketika nama siswa itu disebut, ketika aku menyebutkan nama siswa itu, siswa bisa menyebutkan nama hewan yang mereka sukai, like Ajijah Nuraini, lalu dia akan menyebut cat, seperti itu. The second is word grouping atau pengelompokan kata. Pengelompokan kata sendiri ialah membagi beberapa kata ke dalam kategori yang sama gitu. Kayak misalnya kategorinya animal, color, atau permainan yang biasa dilakukan oleh anak-anak. Nah, untuk itu pembiasaan untuk memperkenalkannya, aku menggunakan cara ialah dengan cara tradisional, di mana yaitu menggunakan gambar, di mana ketika guru menunjukkan sebuah gambar, they say gambar tersebut sebanyak 3 kali atau 3 times, maka diikuti oleh para muridnya mengatakan itu. Ilustrasinya seperti ini. Ini umpamanya ini adalah sebuah gambar
ayunan atau swing, guru mengatakannya seperti ini. Swing, swing, swing. And akan diikuti oleh siswa dengan mengatakan swing, swing, swing. FYI atau for your information, aku dapat metode ini dari YouTube-nya Harvard yang merupakan salah satu universitas terbaik yang ada di dunia ini. And the last is singing or bernyanyi. When I was little, I was a fan of Taylor Swift, Britney Spears, and Justin Bieber. I used to listen and singing their song. Jadi ketika aku kecil, aku tuh suka banget sama lagu mereka, aku suka dengerin dan nyanyi lagu mereka. Dan hal itu beneran ampuh ke aku, dimana ketika guru mengadakan sebuah tes, dimana tesnya itu guru mengucapkan sebuah kosakata bahasa Inggris, lalu kita muridnya itu menuliskan kosakata apa yang diucapkan oleh guru. Dan itu terbukti ketika aku mendapatkan nilai tertinggi dalam mata pelajaran Inggris pada saat itu, pada saat tes itu. Nah, lalu untuk itu aku menyarankan ketika aku nanti jadi guru, aku akan melakukannya dengan cara setiap kali kita mau mulai pembelajaran atau sebelum kita mau memasuki materi, aku mau memutarkan lagu dan bernyanyi bersama siswa, di mana lagunya itu sesuai dengan tema yang nantinya akan kita bahas dalam pembelajaran. Thank you for watching. I hope it will be useful. And terakhir, sebelum aku tutup, aku punya quote dari Kiai Haji Dewantara. Quote-nya seperti ini. With knowledge we go to glory. Bye bye.